Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto akan dilakukan secepatnya. Pertemuan nantinya akan membicarakan pembangunan bangsa. Rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Kali ini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan pertemuan kedua tokoh ini tinggal menunggu waktu yang pas. Pertemuan akan digelar secara langsung tanpa diwakilkan. Puan mengatakan pertemuan nanti akan membicarakan terkait pembangunan bangsa ke depan. Pasti insya Allah tidak ada hal yang tidak mungkin, insya Allah hanya tinggal tunggu waktu yang pas. Itu akan pertemuan langsung kedua Bu Mega dan Pak Prabowo atau ada perwakilan partai? Ya langsung dong. Kalau pertemuan diwakili atau pertemuan antara yang lain kan selalu dilakukan, namun yang langsung insya Allah pasti akan dilakukan dengan waktu yang tepat. Kapan kira-kira? Ya secepatnya, nanti kita tunggu waktu yang... Apakah itu maksudnya PDI juga gabung ke pemerintahan atau gimana? Ya nanti kita bicarakan. Banyak hal yang harus dibicarakan dalam hal membangun bangsa dan negara. Kalau kemarin yang Ibu bertemu dengan Pak Prabowo membahas apa? Banyak yang diomongin. Ya. Oke, makasih ya. Rencana pertemuan Megawati Prabowo ini sudah muncul sebelum pelantikan Presiden Prabowo Subianto, yaitu 20 Oktober 2024 yang lalu. Tetapi hingga Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati belum juga terwujud. Hidayat Azril, Jakarta. Dan untuk membahas terkait dengan rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto, saat ini kita sudah terhubung secara virtual dengan juru bicara PDI Perjuangan Chiko Hakim. Selamat sore Bang Chiko. Sore, apa kabar? Baik, salam sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Bang Chiko, boleh dong di-spill sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini? Karena kan sebenarnya rencana pertemuan ini sudah ditunggu-tunggu bahkan sebelum pelantikan katanya. Namun nyatanya sampai dengan pelantikan tidak terrealisasi. Nah, Mbak Puan barusan bilang akan tetap terrealisasi. Nah, sebenarnya apa yang menghambat pertemuan yang kemarin tidak terjadi? Saya jawab satu-satu ya. Kalau sebelum pelantikan kan rasa-rasanya memang waktunya padat Pak Prabowo, apalagi mempersiapkan beliau untuk dilantik pertama kalinya menjadi presiden. Dan rasa-rasanya, tapi kalau sebelum pelantikan, pembicaraan terkait dengan kebijakan-kebijakan partai dan hal-hal yang teknis sudah diwakilkan oleh senior-senior partai dengan senior-senior di Partai Gerindra, sehingga kita juga bisa lihat hasilnya bahwa pemilihan ketua DPR, kelengkapan dewan, ketua-ketua komisi, pimpinan komisi juga berjalan lancar tanpa ada perdebatan di DPR dan parlemen. Tentunya itu karena komunikasinya smooth dan komunikasi itu bisa lancar karena juga direstui oleh Bu Mega maupun Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekarang kita lihat memang Pak Presiden juga cukup sibuk, apalagi kemarin 3 hari retret di Magelang bersama menteri-menteri di kabinet baru, dan tentunya sesuai janji Pak Prabowo yang akan tancap gas untuk membangun Indonesia, tentunya akan memakan waktu banyak beliau untuk melakukan konsolidasi, supervisi dan koordinasi dengan jajaran di bawahnya. Dan Bu Mega juga sekarang sedang fokus untuk bagaimana PDI Perjuangan memenangkan pilkada di 545 daerah, baik itu yang kita mengusung calon dari internal partai ataupun kita menjadi bagian dari koalisi pendukung. Nah, tapi insya Allah dalam waktu dekat pasti akan dipertemukan. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan, nggak ada halangan karena hubungan keduanya baik, hubungan Partai Gerindra dan juga PDI Perjuangan sangat baik, dan kita lihat harmonisasi ini terjadi di parlemen. Walaupun PDI Perjuangan sampai hari ini memilih bersikap untuk berada di luar kabinet, bukan berarti kita tidak mendukung pemerintahan ini. Kita mendukung dalam artian bahwa kebijakan yang tentunya pro rakyat akan kita kawal, namun apabila ada kebijakan yang kita rasa ada kebijakan yang lebih baik, akan kita coba memberikan solusi alternatif. Baik, jadi untuk pertemuan yang akan terjadi ini, kadar fiksnya udah berapa persen nih Bang Chiko?
Apakah setelah 27 November atau sebelum 27 November? Karena kan kata Bang Ciko tadi, Bu Mega masih fokus untuk memenangkan pilkada. Gimana Bang? Rasa-rasanya sebelum 27 November ya, kalau kita bilang soal fix apakah akan ada pertemuan, 100% akan ada pertemuan. Tapi kalau tanggal agak sulit nih kita untuk bisa memastikan. Karena nanti kalau saya katakan satu tanggal, lalu kemudian ada perubahan kan, saya rasa yang lebih tahu di kapan hari yang pas, waktu yang pas bagi keduanya adalah kedua sosok tersebut, Bu Mega maupun Pak Prabowo. Baik, dinantikan ya Bang ya sebelum 27 November. Karena kemarin media sudah menunggu-nunggu, nyatanya nggak terrealisasi nih. Jadi kita akan nantikan ya untuk pertemuan yang akan Atau jangan-jangan udah ketemu lagi, kita aja nggak tahu. Baik, kemudian Bang Ciko, seperti kita tahu pertemuan dua tokoh nasional, apalagi Bu Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia kelima, kemudian juga Pak Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Presiden yang saat ini menjabat, pasti akan menarik atensi dari publik. Nah, biasanya pertemuan kedua tokoh politik ini kerap dibaca oleh publik sebagai ada hal lain selain membahas pembangunan bangsa, ada juga transaksi politik sebenarnya yang mungkin bisa terjadi saat pertemuan kedua tokoh ini. Nah, kalau dari PDIP sendiri, penegasan mungkin apa yang akan menjadi pokok pembahasan dan apa yang diharapkan PDIP dari pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto? Kami yakin ya bahwa pertemuan ini akan berada di level high politics dalam tanda kutip ya. High politics maksudnya tidak lagi berbicara soal tataran teknis, transaksi politik tadi yang disampaikan atau politik dagang sapi ya kan, Anda mendapat ini bila memberikan ini dan lain-lain, tapi saya rasa ini akan lebih bicara soal bagaimana bangsa ke depan, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dalam pangan, berdaulat dalam militer, dianggap sebagai bangsa yang besar oleh negara-negara lain sehingga bisa mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan perdamaian dunia misalnya. Dan saya rasa masyarakat harusnya sampai detik ini kalau bisa mendengar dari pidato-pidato Ibu Megawati Soekarnoputri yang sangat ideologis dan selalu mengedepankan hal-hal yang lebih substantif terkait dengan pembangunan bangsa, negara, dan peran kita di dunia internasional akan paham bahwa memang itulah yang menjadi concern beliau. Beliau juga di publik tidak pernah menyampaikan terkait berapa kursi menteri, apakah PDI Perjuangan akan mendapatkan jabatan di sini, di sana, atau dimanapun itu, tapi lebih kepada bagaimana Indonesia maju terus ke depan, menjadi bangsa yang disegani oleh negara-negara lain, dan menuju Indonesia Raya seraya-rayanya. Jadi saya rasa hanya itu yang akan dibicarakan. Kalau soal teknis dan hal-hal yang sifatnya politik rendahan, cukup dilakukan oleh kader-kader seperti saya aja. Baik, nah Bang, sebelum terrealisasi pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati kan biasanya kan akan ada perantara nih, akan ada kader-kader senior yang juga akan bertemu terlebih dahulu untuk dapat arrange pertemuan besar antara kedua tokoh ini. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri siapa yang ditugaskan Ibu? Apakah masih sama tokoh-tokohnya seperti Mbak Puan, Mas Pramono mungkin, atau juga Bang Oli Dondo Kambe, atau siapa sebenarnya? Saya rasa circle-nya masih itu saja, dan pertemuan itu saya rasa akan banyak dilakukan secara lebih informal ya, karena kebanyakan dari yang disebut tadi kan juga berada di parlemen maksud saya, dan tentunya sering dan bahkan setiap hari bertemu dengan senior-senior dari Partai Gerindra. Baik, dan untuk posisi yang saat ini sudah diterima oleh PDI Perjuangan, baik itu di kursi parlemen ataupun di dalam pemerintahan, apakah sampai saat ini sudah bisa dikatakan fix atau justru nanti bakal ada perubahan mungkin Bang, terbuka untuk jika diminta untuk membantu juga atau seperti apa? Enggak lah, PDI Perjuangan mengambil sikap untuk memberikan keleluasaan pada Presiden Prabowo untuk memilih menterinya, dan saya rasa itu sudah dilakukan. Beliau sudah memilih menteri, menunjuk menteri, mengangkat menteri, wakil menteri maupun kepala badan dan wakil kepala badan. Nah, kita beri kesempatan bagaimana kabinet ini dan badan-badan ini bisa bekerja dengan maksimal untuk membangun bangsa ini. Dan PDI Perjuangan tetap mengambil posisi berada di luar kabinet dan berada di parlemen. Untuk tadi saya sampaikan, kita sama-sama mendukung, tapi dengan cara-cara masing-masing. Kadang-kadang mendukung itu juga artinya mengkritisi dan memberikan solusi-solusi alternatif yang membangun, sehingga tetap pada realnya pemerintahan ini dan berpikir untuk kesejahteraan rakyat semata. Baik, berarti boleh nggak Bang publik menilai bahwa PDIP yang tadi Abang katakan berada di luar pemerintahan ini fix sebagai oposisi dan akan mengkritisi terkait dengan program-program yang akan ada?
kami lebih suka menyebutnya sebagai penyeimbang. Kalau oposisi itu kan very harsh word ya, kata-kata yang cukup keras, tetapi pada prinsipnya substansinya mirip-mirip. Tapi kan artinya gini, kalau kebijakan itu memang pro rakyat, tentu akan kita kawal, bahkan kita dukung, bahkan mungkin lebih dukungannya lebih kuat daripada partai-partai yang berada dalam koalisi kabinet. Tapi Baik. kalau memang ada kebijakan yang lebih baik, tentunya akan kita berikan masukan. Baik, kemudian berarti sikap di DPR juga ada arahan yang khusus nggak dari Ibu Megawati untuk di DPR? Kader-kader PDIP yang udah mendapatkan? Arahannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau memang kita sudah menimbang untuk melihat kebijakan yang diajukan pemerintah atau anggaran yang diajukan pemerintah, itu betul-betul untuk kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara menuju Indonesia Raya, tentunya harus kita dukung. Namun kalau ada yang kita rasa lebih baik untuk diperbaiki atau diganti kebijakannya, tentunya akan kita berikan masukan dan kita kritisi. Baik, berarti Bang Ciko, kami akan menantikan pertemuan kedua tokoh yang sangat dinanti-nantikan ini kapan terrealisasi, dan kita berharap sebelum tanggal 27 November sudah terrealisasi ya. Terima kasih juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.